Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan belajar tentang cara menggunakan CSS dari aplikasi Attendance. Nah, aplikasi Attendance ini adalah salah satu contoh aplikasi untuk memanage kehadiran, entah itu karyawan, murid, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang mengharuskan menggunakan aplikasi absensi ini. Nah, video ini hanya sekadar contoh saja. Jadi kalau seandainya teman-teman punya kebutuhan lain dengan modul ini, silakan teman-teman kembangkan saja. Nah, di sini saya sudah sediakan salah satu aplikasi yang sudah saya buat. Nah, tampilan dari aplikasi Attendance ini atau aplikasi absensi ini kurang lebih seperti ini. Nah, aplikasi ini menggunakan modul Attendance, kemudian ada Padlock dan My Account. Jadi kita hanya menggunakan 3 buah modul saja. Kemudian layout yang digunakan di sini saya gunakan layout 1. Di sini saya memindahkan beberapa tombol seperti yang history ini. Ini sebetulnya dari atas, kemudian saya pindahkan ke bawah. Begitu juga dengan beberapa yang lain. Jadi saya modifikasi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat button checkout-nya juga. Ini saya ceritanya sudah absen ya, sudah checklog lah istilahnya. Nah, nanti kalau teman-teman seandainya klik di button ini, dia kembali ke 0. Kemudian kalau kita klik lagi, dia otomatis menghitung lagi. Jadi seperti itu. Selain itu, teman-teman bisa lihat juga yang di bagian bawah. Ini ada upcoming holidays, jadi libur yang akan datang. Di sini listnya. Kemudian di sini adalah button history. Nanti di sini munculnya itu history absensi kita. Kita juga bisa filter berdasarkan tanggal. Kemudian di bagian paling depan di sini juga ada leaves. Teman-teman bisa lihat seperti ini model tampilannya. Kemudian kalau kita klik di bagian tanda plus ini, dia akan otomatis masuk ke bagian sini. Kalau seandainya usernya mau mengajukan cuti, silakan pilih di bagian sini. Nanti munculnya seperti ini dan seterusnya. Intinya yang kita fokuskan di sini adalah tampilan dari modul Attendance ini. Nah, ini model tampilan dari modul My Account. Jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan modul My Account, nanti tampilannya seperti ini ketika user berhasil login. Nah, kalau seandainya kita logout, nah, tampilan padlock-nya seperti ini. Nah, kalau kita klik mulai, tampilan login page-nya seperti ini. Begitu juga dengan yang tampilan buat account dan yang forgot password. Oke, teman-teman, seperti ini model tampilannya. Nah, untuk detailnya, teman-teman silakan masuk ke builder, kemudian sesuaikan settingannya dengan yang saya buat di sini. Nah, dalam contoh ini saya sudah punya satu buah aplikasi namanya Florist. Nah, selanjutnya teman-teman sesuaikan saja. Di sini saya gunakan layout 1. Kemudian di bagian colors, nah ini yang penting supaya warna yang saya gunakan sesuai juga dengan yang teman-teman pakai. Supaya nanti tampilannya juga bisa seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang untuk teks dan image ini saya menggunakan warna hitam. Kemudian untuk background di semua elemen ini saya menggunakan warna putih. Dan bordernya saya disable atau dikasih transparan. Kemudian di bagian fitur, kalau teman-teman lihat, nah di sini saya menggunakan padlock. Kemudian ada Attendance. Sebetulnya ada modul-modul lain yang digunakan, tapi saya tidak memodifikasi tampilannya. Saya hanya menggunakan Padlock, My Account, dan Attendance. Jadi 3 modul itu saja. Kemudian untuk settingan di bagian Attendance, teman-teman bisa buka. Kemudian sesuaikan dengan settingan yang saya buat. Klik di bagian setting. Kemudian, nah format tanggalnya demonth year. Kemudian formatnya 24 jam. Nah, di sini holiday enable-nya dicentang. Artinya nanti kalau teman-teman masuk, kalau seandainya teman-teman centang yang holiday enable ini, artinya
yang di bagian sini akan muncul nanti, upcoming holidays. Kemudian manual check-in atau out enable ini dicentang juga supaya button ini bisa muncul. By default kalau ini dihilangkan maka button ini tidak akan muncul. Kemudian checkout required, harus checkout, jadi ini yes pilihannya. Kemudian yang check-in out history ini juga dicentang. Ini untuk yang tombol ini, yang untuk riwayat check-in dan check-out. Kemudian QR scan-nya ini biasanya muncul di sebelah sini, tapi di sini saya tidak pakai, saya matikan saja. Kemudian ada project tracking. Nah ini kalau seandainya teman-teman isi bagian project sini. Kalau seandainya ada project yang ingin dikerjakan bersama, silakan teman-teman tambahkan di sini. Nah, untuk video kali ini kita tidak akan fokus ke situ. Silakan teman-teman cek saja konfigurasi dari modul attendance ini di videonya di YouTube. Sudah ada videonya, jadi silakan teman-teman cek saja. Kemudian fix working hours yang dicentang juga, kemudian di set jam mulai kerjanya, kemudian jam berakhirnya kapan. Kemudian di sini kalau seandainya ada pesan yang ingin disampaikan, silakan tulis di sini. Ini sembarang saja saya isi. Kemudian di sini silakan teman-teman isi juga. Di bagian sini yang 3 warna ini untuk bagian apply cuti tadi. Di bagian sini di leaves. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian itu saja untuk bagian setting, jadi teman-teman silakan sesuaikan saja. Kemudian di leave type-nya nanti silakan diisi. Kemudian work week-nya silakan teman-teman isi juga. Kemudian holiday silakan diisi. Nah, di bagian attendance, leave, dan message ini kalau seandainya kita ingin melihat hasil dari check-in dan check-out dari user-user kita. Begitu juga dengan leaves. Kalau seandainya ada yang apply di bagian cuti ini, nanti munculnya di sini. Nah, khusus untuk bagian message ini adanya di bagian home di sini. Nah, itu nanti muncul seperti ini. Nah, ini gunanya supaya user kita bisa chat dengan admin atau sesuai dengan email yang kita taruh di bagian sini. Oke. Kemudian di bagian project, silakan kalau seandainya project yang ingin dikerjakan bareng, silakan teman-teman isi. Nah, untuk CSS-nya saya sudah taruh di member area, jadi silakan teman-teman cek saja. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya seperti biasa, kita masuk ke bagian colors. Kemudian teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, di sini teman-teman silakan tempatkan CSS-nya di bagian sini. Nah, khusus untuk warna, karena di sini kita menggunakan SAS variable, jadi yang perlu teman-teman ubah cukup di parameternya saja. Nah, misalnya seperti ini. Kalau yang general font color ini biasanya untuk yang warna hitam ini. Kemudian yang ini juga, silakan teman-teman ubah di sini. Kemudian yang untuk button text colornya ini biasanya untuk button seperti ini, warna untuk button. Kemudian yang card color itu yang ini, yang kayak gini. Kemudian yang untuk liburan. Kemudian icon color itu yang background untuk ini. Begitu juga dengan yang tulisan ini. Jadi teman-teman ubahnya di bagian kode hexnya saja. Begitu juga dengan yang gambar. Teman-teman bisa cari tahu ini gambar model apa. Silakan di copy, paste ke browser, nanti pasti gambarnya keluar. Nah, teman-teman sesuaikan saja. Nah, itu saja mungkin yang perlu teman-teman lakukan. Jadi silakan diganti menggunakan gambar yang teman-teman gunakan sendiri, karena kemungkinan nanti suatu saat gambar ini akan dihapus. Oke, itu saja untuk video kali ini. Silakan teman-teman coba, silakan dieksplor. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan di forum. Selamat mencoba, semoga berhasil.